bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Rosalia Tasyabun dengan NIM 202503040020. Aku dari program studi bimbingan dan konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Design Thinking. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya di question box yang telah saya bagikan. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering muncul seputar design thinking. Semoga yang saya berikan dapat membantu menambah pemahaman kita bersama mengenai konsep atau penerapan design thinking. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa sih design thinking? Baik, jadi teman-teman, design thinking adalah pendekatan atau metode untuk menyelesaikan masalah yang berpusat pada kebutuhan manusia. Dalam design thinking, kita tidak langsung mencari solusi, tetapi berusaha memahami terlebih dahulu apa yang benar-benar dirasakan dan dibutuhkan oleh orang yang mengalami masalah. Metode ini mendorong kita untuk berpikir kreatif, berkolaborasi, mencoba berbagai ide, dan tidak takut melakukan perbaikan apabila solusi yang dibuat belum selesai. Oleh karena itu, design thinking sering digunakan dalam dunia pendidikan hingga kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif dan inovatif. Nah, secara umum, design thinking memiliki 5 tahap, yaitu yang pertama, epithets, yang kedua, Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih design thinking? Baik, jadi teman-teman, design thinking adalah pendekatan atau metode untuk menyelesaikan masalah yang berpusat pada kebutuhan manusia. Dalam design thinking, kita tidak langsung mencari solusi, tetapi berusaha memahami terlebih dahulu apa yang benar-benar dirasakan dan dibutuhkan oleh orang yang mengalami masalah. Metode ini mendorong kita untuk berpikir kreatif, berkolaborasi, mencoba berbagai ide, dan tidak takut melakukan perbaikan apabila solusi yang dibuat belum selesai. Oleh karena itu, design thinking sering digunakan dalam dunia pendidikan hingga kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif dan inovatif. Baik, secara umum, design thinking memiliki 5 tahap. Tahap yang pertama adalah empathize, yaitu memahami kebutuhan, perasaan, dan sudut pandang pengguna. Tahap yang kedua adalah define, merumuskan inti permasalahan berdasarkan hasil pemahaman tersebut. Yang ketiga ada IDA, merupakan proses penghasilan berbagai ide atau alternatif solusi. Yang keempat ada prototype, yaitu membuat rencana atau model awal dari solusi yang telah dipilih. Yang kelima ada test, yaitu menguji prototipe tersebut untuk mengetahui apakah solusi yang dibuat sudah efektif atau masih perlu disempurnakan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apakah pengaruh design thinking terhadap pemikiran kita? Oke, design thinking berpengaruh terhadap cara kita berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah. Metode ini mengajarkan kita untuk tidak berburu-buru mencari solusi, tetapi terlebih dahulu memahami kebutuhan dan sudut pandang orang lain melalui proses empati. Selain itu, design thinking juga melatih kita untuk berpikir kritis, kreatif, terbuka terhadap berbagai ide, serta tidak takut mencoba dan memperbaiki solusi. Dengan demikian, kita menjadi lebih fokus pada kebutuhan pengguna maupun menghasilkan solusi yang lebih tepat, inovatif, dan bermanfaat.
Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan design thinking dengan cara menyelesaikan masalah secara biasa? Perbedaan utama terletak pada cara pendekatannya dalam menyelesaikan masalah secara biasa. Seorang seringkali langsung mencari solusi berdasarkan pengalaman, asumsi, atau pendapat pribadi tanpa memahami kebutuhan orang yang mengalami masalah. Sementara itu, design thinking dimulai dengan memahami penggunaan melalui proses empati. Selain itu, masalah dirumuskan dengan jelas, kemudian dicari berbagai alternatif solusi, dibuat prototipe, dan diuji terlebih dahulu sebelum diterapkan. Jadi, penyelesaian masalah secara biasa cenderung berfokus pada solusi yang cepat, sedangkan design thinking lebih berfokus pada proses penemuan solusi yang tepat, inovatif, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, untuk pertanyaan keempat, apa fungsi tahap epatheis dan pengaruhnya terhadap tahap tes? Nah, tahap epatheis berfungsi untuk memahami kebutuhan, perasaan, pengalaman, dan sudut pandang pengguna secara mendalam. Pada tahap ini, kita mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, atau berinteraksi langsung dengan pengguna agar benar-benar mengetahui masalah yang mereka hadapi. Tahap empatheis ini sangat berpengaruh terhadap tahap tes. Jika pada tahap empatheis kita berhasil memahami kebutuhan pengguna dengan baik, maka solusi atau prototipe yang dibuat akan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat diuji pada tahap tes, penggunaan cenderung memberikan hasil yang lebih positif karena solusi tersebut memang menjawab permasalahan yang mereka alami. Sebaiknya, jika tahap empatheis dilakukan dengan kurang baik, maka solusi yang dibuat bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Akibatnya, pada tahap tes akan ditemukan banyak masukan atau bahkan solusi tersebut perlu diperbaiki dan dikembangkan kembali. Pertanyaan yang kelima, bagaimana design thinking dapat mempengaruhi perilaku dalam kehidupan seseorang? Design thinking dapat mempengaruhi perilaku seseorang dengan mengubah cara berpikir dan cara menghadapi masalah. Melalui pendekatan ini, seseorang belajar untuk lebih berempati terhadap orang lain, tidak berburu-buru mengambil keputusan, serta lebih terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Selain itu, design thinking juga mendorong seseorang untuk berpikir kreatif, berani mencoba ide-ide baru, dan tidak takut gagal. Karena setiap kegagalan dianggap sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki solusi. Sikap tersebut dapat membentuk perilaku yang lebih kolaboratif, adaptif, dan mampu menyelesaikan masalah secara bijak. Jadi, design thinking tidak hanya membantu menghasilkan solusi, tetapi juga membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih peduli, inovatif, serta berorientasi pada kebutuhan orang lain. Pertanyaan yang keenam, mengapa empatheis menjadi langkah pertama dalam design thinking? Jadi teman-teman, empatheis menjadi langkah pertama dalam design thinking karena tujuan utama metode ini adalah menciptakan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebelum menentukan solusi, kita harus memahami terlebih dahulu siapa pengguna, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan apa masalah yang sebenarnya mereka hadapi. Melalui proses empati, kita dapat mengumpulkan informasi yang akurat melalui observasi, wawancara, atau interaksi langsung. Informasi tersebut
menjadi dasar dalam merumuskan masalah dan menentukan solusi yang tepat. Oleh karena itu, tahap empathesis menjadi fondasi dari seluruh proses design thinking. Jika tahap ini dilakukan dengan baik, maka tahap berikutnya akan lebih terarah dan menghasilkan solusi yang lebih efektif serta bermanfaat bagi pengguna. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara mengetahui bahwa solusi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna? Nah, kita dapat mengetahui ini bahwa solusi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui tahap tes atau pengujian. Pada tahap ini, prototipe atau rancangan solusi dicoba langsung oleh pengguna. Kemudian kita meminta umpan balik mengenai apakah solusi tersebut sudah membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Solusi dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan pengguna apabila telah diuji secara langsung, mendapatkan umpan balik yang positif, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna, dan jika masih terdapat kekurangan, solusi tersebut dapat diperbaiki berdasarkan masukan yang diberikan. Pertanyaan yang ke-8. Nah, mengapa design thinking disebut berpusat pada manusia? Design thinking disebut berpusat pada manusia karena seluruh proses berfokus pada kebutuhan, pengalaman, dan sudut pandang pengguna. Tujuan utamanya bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi menciptakan solusi yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Design thinking disebut berpusat pada manusia karena manusia atau pengguna menjadi fokus utama dalam setiap tahap prosesnya. Keberhasilan suatu solusi tidak hanya diukur dari beberapa inovatif solusi tersebut, tetapi juga dari seberapa baik solusi itu mampu menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat bagi penggunanya. Yang ke-9, bagaimana design thinking bisa membuat kehidupan kamu menjadi baik? Nah, aku jawab ya guys. Menurut aku, design thinking dapat membuat kehidupan menjadi lebih baik dikarenakan mengajarkan saya untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Saya belajar untuk memahami terlebih dahulu apa permasalahannya atau akar permasalahannya, melihat sesuatu dari situasi sudut pandang orang lain, kemudian mencari berbagai alternatif solusi sebelum menentukan pilihan yang terbaik. Design thinking juga melatih saya untuk berpikir lebih kreatif, terbuka terhadap masukan, dan tidak takut jika solusi yang orang lain berikan, dan tidak takut jika solusi yang saya buat belum berhasil. Justru dari proses mencoba, mengevaluasi, dan memperbaiki, saya bisa terus belajar dan berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, cara berpikir seperti ini membantu saya menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan, lebih mudah bekerja sama dengan orang lain, serta mampu menemukan solusi yang lebih efektif untuk berbagai permasalahan yang saya hadapi setiap hari. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-10 ya guys. Apa saja hal yang bisa dilakukan untuk melepaskan atau meluapkan emosi? Nah, teman-teman, ada banyak cara yang sehat untuk melepaskan atau meluapkan emosi. Yang penting adalah mengekspresikannya dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri
maupun orang lain. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, berbicara atau bercerita kepada orang yang dipercayai, seperti keluarga, teman, ataupun konselor. Terus yang kedua, menulis perasaan dalam jurnal atau buku harian agar emosi yang dapat kamu rasakan tersalur dengan lebih teratur. Yang ketiga, berolahraga seperti berjalan kaki, berlari, bersepedahan, ataupun kalian juga bisa bermain sama teman-teman, karena aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres. Yang keempat, melakukan hobi yang disukai seperti menggambar, menari, melukis, bermain musik, atau membaca buku. Yang kelima, beristirahat sejenak dari situasi yang membuat kamu emosi agar dapat berpikir lebih jernih. Yang perlu diingatkan teman-teman, meluapkan emosi bukan berarti melampiaskannya dengan marah kepada orang lain atau melakukan tindakan yang merugikan. Tujuannya adalah mengelola emosi dengan cara yang sehat sehingga kita dapat merasakan lebih tenang dan mampu menghadapi masalah dengan baik. Nah, baik teman-teman, itulah beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab mengenai design thinking. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak yang telah berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan di question box yang saya sudah bagikan. Semoga jawaban yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman memahami konsep design thinking dengan lebih baik. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan maupun penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya. Tetap semangat belajar dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalani ujian akhir semester. Terima kasih. Bye-bye teman-teman.